Maka dikatakan oleh penyair ini, "Thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihimu wa la budda lil insani yalqa thamaniyah." Ada 8 perkara yang pasti lewat dalam hidupnya manusia. Dan kalau panjenengan itu manusia, pasti merasakan 8 ini. Materinya menjadi mengatur rasa kecewa. Jadi tidak ada manusia yang hidup di dunia ini kecuali pasti kecewa. Jadi tidak mungkin panjenengan hidup di dunia tanpa kecewa. Nah, maka saya akan ceritakan beberapa kejadian di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian kejadian itu memunculkan kekecewaan di belakangnya dan apa sikap Rasul dan para sahabat. Kemudian kejadian di zaman sahabat Nabi, wabil khusus setelah meninggalnya khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar, kemudian digantikan oleh Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian di sana ada pergantian panglima perang yang tidak pernah kalah. Siapa? Khalid bin Walid. Kemudian juga akan saya ceritakan tentang ketika Rasulullah berdakwah ke Taif. Kecewa tidak Rasul ketika dakwahnya ditolak? Kecewa. Nah, itu nanti seputar itu yang mau kita bahas. Jadi biar panjenengan sudah ada kerangka berfikirnya begitu ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya tidak tahu masuk madani apa enggak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa madani dimanapun Anda berada. Yang pertama, ada dalam satu pepatah Arab itu dikatakan thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihimu wala budda lil insani yalqa thamaniyah. Ada 8 perkara yang pasti kalau panjenengan itu hidup melewati 8 ini. Wala budda lil insani yalqa thamaniyah. Dan pasti yang namanya manusia itu akan melewati yang 8 ini dan tidak mungkin tidak. Pasti dia akan melewati ini dan tidak mungkin tidak. Artinya 8 perkara ini adalah 8 perkara yang kemudian kita pasti merasakannya, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang sehat, mau orang sakit, mau orang punya istri, apalagi yang tidak punya istri. Ini tambah-tambah ngenes gitu ya, sampai dibilang namanya Jones. Apa Jones itu? Jomblo, wis jomblo, ngenes. Mbah ngertos jomblo mbah nggih? Saya khawatir panjenengan tidak paham. Jomblo itu wis wayahe rabi gak rabi-rabi gitu loh. Artinya orang yang kemudian tidak punya pasangan. Maka dikatakan oleh penyair ini, thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihimu wala budda lil insani yalqa thamaniyah. Ada 8 perkara yang pasti lewat dalam hidupnya manusia. Dan kalau panjenengan itu manusia, pasti merasakan 8 ini. Bukan salah satu lah, 8-8-nya panjenengan rasain. Dan karena kita sama-sama manusia, insya Allah kabeh tahu ngerasakno. Lek durung, yo kari ngenteni ae. Iya, sekari ngenteni. Dilungkas, siap-siapo gitu. Yang pertama, sururun wa huznun. Surur itu seneng. Angkat tangan sing sak dawane urip gak tahu seneng. Angkat tangan, gak tahu mesem blas. Tidak ada kan? Maka pasti manusia pernah merasakan apa? Sururun. Yang kedua, wa huznun, tapi mari seneng berubah menjadi apa? Sedih. Orang nikah senengnya pirang tahun sih? Berapa tahun? Ya 6 bulan pertama lah, maka dibilang bulan madu, bukan dibilang tahun madu. Kenapa dibilang bulan? Karena hanya berbulan-bulan itu saja yang indah. Setelahnya masalah. Nah, maka harapan saya kalau kepingin bulan itu terulang, yo nikahnya diulang. Maka lah Bu, jangan salah paham, fokus. Maaf ibu-ibu ya, bapak-bapak salah paham. Saya tidak ke sana arahnya. Yang pertama, sururun wa huznun. Nomor 1 bahagia, nomor 2 sedih. Pasti panjenengan ngerasain. Bahagia ketika anak pulang pondok, seneng. Nanti wayai anak balik, sedih. Ya benda, kan begitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga dan keempat, wajtima'un wa furqatun. Pertemuan, perkumpulan, dan perpisahan.
Maka malaikat Jibril mewasiatkan kepada Nabi Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Kamu cintai orang sesuka kamu, seneng ono. Tapi yang pasti fa innaka mufariquhu, panjenengan pasti pisah dengan orang itu. Entah orangnya duluan atau panjenengan duluan, tapi namanya sama, pisah. Jadi kumpul dan pisah itu sunnatul hayat. Apa sunnatul hayat itu? Perkara yang pasti terjadi dalam kehidupan. Kemudian yang ke-5 dan ke-6, wa usrun wa yusrun, kemudahan dan kesulitan. Kadang-kadang nemui perkara urusan gampang banget selesainya. Ya Allah, selesainya mudah sekali. Tapi terkadang juga panjenengan menyelesaikan sesuatu yang nampaknya mudah, kok angel. Itu yang ke berapa? 5 dan 6. Kemudahan dan kesulitan. Yang ke-7 dan ke-8, wasuqmun wa afiyah. Sukum itu marad, marad itu sakit. Wa afiyah sehat. Ya kan begitu ya, kadang-kadang loro, kadang-kadang waras. Nah, maka dari 8 ini, yang pertama pasti kita ketemu yang namanya sedih, pasti kita ketemu namanya bahagia, pasti ketemu kumpul, pasti ketemu pisah, pasti ketemu mudah, pasti ketemu susah, pasti kemudian pernah sakit dan pernah juga sembuh. Ini perkara sing kudu dikelola dengan baik. Kalau enggak, panjenengan bakal kecewa. Kemudian suatu hari di dalam hadis yang sahih, apa yang terjadi? Ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah masih muda. Muda itu kita bilang di bawah 40 kan, ya 33, 35, 36, 38 itu muda. Maka saya tidak senang kalau ngelihat anak muda sok tuwek. Muda tapi jalannya ditoton. Apa kon iki? Sing seger, sing bergas. Maka Umar itu mengatakan, asyab, pemuda itu, a'rifuhu, aku mengetahui dia muda. Itu yang pertama apa? Idza takallama asma', lek ngomong omongannya jelas. Enggak muda itu. Anak muda itu kalau ngomong harus jelas. Idza takallama asma', kalau ngomong gampang dirungokno. Ojo gremeng, gremet. Ngomong aja lo apa rabekno. Yang kedua, wa idza masya asra', kalau melaku cepat. Cek. Maka jangan bilang muda nyetir mobil 60 km per jam. Isin. Kalau muda itu nyetir mobil 120. Aja. Mudah. Tapi hati-hati. Kalau jalannya cepat. Wa idza dharaba auja', pukulannya itu menyakitkan. Jadi wong enom itu telu ini cirinya. Ngomongnya jelas, melakukannya cepat, pukulannya menyakitkan. Nah, maka kata Umar, kalau anak-anak muda lemes, kemudian apalagi zaman sekarang baper urusan percintaan, la haula wala quwata illa billah, sudah ini tidak bakal bisa membangun agama Islam. Jangan ngomong kebangkitan umat. Lah kon ngatur hatimu gak beres kok. Noto hati itu tidak bisa. Nah, maka ada seorang muda duduk di masjid di waktu orang lain kerja di pasar. Ya kan? Insya Allah panjenengan tahu semua. Tapi saya mau ambil sesuatu yang berbeda dari cerita ini. Sudah? Terus laki-laki ini mukanya murung gitu. Kayak orang kecewa banget. Sedih mukanya. Wis kayak orang gak punya harapan. Harapannya mati-mati gak apa-apa lah wis. Sampai kemudian karena terlalu parah yang semacam ini, ada orang sampai kemudian berani mati bunuh diri. Na'udzubillah. Dikira sama dia, lek wis mati, bakal tenang, gak ruwe malah soro. Itu orang-orang yang mati bunuh diri itu, kalau dia bisa balik dia. Soroan dek kono timbang dek kini jadi. Di akhirat petuke malaikat ditutui, dek donya mek petuk debt collector. Masih lebih ringan iso digoroi gitu loh. Sementara sapa ting goroi malaikat kan begitu. Nah, sudah, maka Rasulullah tanya, "Ma bika?" Ada apa dengan kamu? Nah, di sini ada hikmah, Pak. Orang Islam itu kudu perhatian sama orang lain. Itu
hikmah dari hadis ini. Maka ketika nampak teman kita biasa ceria, kok tiba-tiba guyoni garing, kok tiba-tiba tidak seneng guyon, dijak ngomong didik gampang tersinggung. Ada sesuatu, jangan dibiarin. Tak konono, ono opo. Sebagaimana Rasulullah itu tanya, sebagaimana Nabi Musa ketika ngelihat dua orang perempuan, yang lainnya ngasih minum kambing, dua orang perempuan menjauhkan kambingnya, tahu? Dalam kisahnya Nabi Musa. Itu sama Nabi Musa ditanya, ma khatbukuma? Kalian berdua ini ada apa? Itu orang Islam, Pak. Jadi kalau cuek, itu bukan orang Islam. Sampai dibilang, tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian apabila dia tidur dalam keadaan kenyang dan tetangganya apa? Kelaparan. Sampai seperti itu. Terus kita ngomong, aku gak aru lah, dia gak ngomong. Tidak perlu dia ngomong, sampean yang tanggung jawab harus tahu. Sampean yang harus tanggung jawab untuk tahu. Sudah. Laki-laki itu bilang, humumun athqalatni waduyunun ahlakatni. Ya Rasul, kesedihan yang bertumpuk-tumpuk dan hutang yang membinasakan. Oh coba. Jadi ini orang liane semangat kerja, gara-gara dia tidak bisa ngatur hatinya, dia malah duduk di masjid tidak menyelesaikan masalah. Jadi hati-hati loh ya. Orang duduk di masjid itu tidak selalu menyelesaikan masalah. Kalau panjenengan duduknya di waktu yang salah. Kalau waktunya orang duduknya di pasar, ya lungguh di pasar, selesai masalah Anda. Jangan waktunya orang di pasar, panjenengan duduk di lah, tidak selesai masalah. Sampai ada seorang laki-laki sama Umar disepak, pak. Coba tidak tahu saya, Takmir Ar-Rayyan berani tidak begitu? Ono wong jam 8 isuk longgo di masjid nangis disepak, wani. Insya Allah masuk berita sampean, minimal radar Jombang, minimal sudah ditendang sama Umar, dibilang, apa iki? Dibilang ibadah kok dimarahin. Umar bilang jam sekian ini ibadahnya bukan di masjid. Jam sekian ini ibadahnya kerja. Dibilang sama laki-laki itu, kakak saya sudah kerja, cukup saya dibiayai kakak saya. Apa kata Umar? Kakakmu jauh berlipat lebih mulia dibanding kamu. Karena ibadahnya sesuai dengan waktunya. Terus Umar mengatakan apa? Inna sama' la tumtiru dhahab wala fiddah. Ini langit tidak mungkin menghujani kamu dengan emas dan perak. Nah sudah, kembali ke laki-laki tadi. Humumun athqalatni wa duyunun ahlakatni. Ini sumpek ya Rasul. Tidak bisa move on saya. Sumpek, pikiran kayak gak tenang. Ngeluh terus. Entah, panjenengan pernah ngerasain tidak Pak? Ibu-ibu mungkin juga pernah. Moro-moro sumpek gak tahu sebabnya. Pernah enggak? Moro-moro kayak ketemu wong gak enak. Di rumah bingung. Duduk kudu ngadeg tinandi. Pernah ngerasain? Normal itu. Walaupun kalau datang ke psikiater dibilang sakit jiwa panjenengan. Maka saya tidak sarankan sering-sering datang ke psikiater. Wong sehat walafiat diwara lorok sakit jiwa ini apa? Nah sudah dibilang humumun athqalatni. Saya ini pusing. Pusing dalam artian sumpek gitu. Waduyunun ahlakatni. Dan hutang yang sebentar lagi membinasakan saya. Maka wasiatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya, salah satunya apa? Iyyaka wad-daina. Tak ilingno sampean, ojo sampai utang. Kalau ndak kepepet. Cuma KB alasannya kepepet. Ndak bisa Ustaz kepepet. Lah, bismillah ikhtiar. Jangan sampai hutang. Nah, sudah, maka Rasulullah bilang, "Ala u'allimuka kalimat." Mau ndak tak ajarkan beberapa kalimat doa yang nanti kalau beberapa kalimat doa ini kamu baca, Allah hilangkan sedihmu, Allah lunaskan hutangmu. Mau? Sampean utangi mesti, kudu sedih ya. Mau lagi? Ayo, ajarkan sama saya. Rasulullah bilang, minta sama Allah perlindungan dari 8 perkara. Minta kepada Allah perlindungan dari berapa? 8. Dan sunnahnya dibaca di waktu duha. Ustadz, dibaca waktu tahajud? Boleh. Dibaca setelah sholat Jumat? Boleh. Ustadz, dibaca menjelang tidur? Boleh.
Tidak apa-apa. Doa itu pada awalnya umum. Kapanpun boleh dibaca. Cuma kemudian ada waktu-waktu yang memang dia ditekankan untuk dibaca. Kalau doa ini di waktu duha. Begini doanya. Insya Allah panjenengan sudah hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Dan saya tidak senang kalau ada orang ngeremehkan doa. Apa doa? Lah. Bahkan para ulama itu bilang apa? Kalau kamu pengen tahu keajaiban doa, is'alullah al-mustahilat. Mintalah sama Allah sesuatu yang sampean anggap mustahil. Supaya panjenengan tahu bagaimana doa itu ternyata bekerja. Sampai ojo njaluk sekedar, ya Allah jadikan istri saya mengizinkan saya nikah lagi. Terlalu kecil. Njaluk saya mustahil. Ya Allah jadikan saya nikah langsung 4. Minta Allah itu. Lek wani loh tapi. Karena saya khawatir ketika doa itu terkabulkan panjenengan gak wani. Malah bingung kok. Wong telu bareng teko. Dalam keadaan Anda sudah punya istri 1 di rumah. Sing telu ngomong, Mas rabien aku. Berani panjenengan? Maka lek ndonga iku ya hati-hati. Khawatir lek dongamu diterima, panjenengan gak siap. Maka ibu-ibu tolong kalau suami doa Bu dicek. Dongane opo? Kalau doanya ada sesuatu yang nyerempet Bu, panjenengan lawan dengan doa juga. Cari kuat-kuatan ya. Tinggal menang doanya suami atau doanya istri. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham. Ham itu kegundahan yang tidak tahu sebabnya. Apa iki? Kok moro-moro ati sumpek. Wal hazani, hazan itu sedih. Karena apa? Sesuatu yang terlewat. Loh kok gak keterima yo? Aduh, kok gak dapet ya? Aduh, seharusnya saya ngerem gak kena tadi loh. Itu akhirnya sedih, hazan. Dan kita minta sama Allah dihilangkan dua-duanya. Ham, kekhawatiran akan masa yang akan datang. Wal hazan, kesedihan atas apa yang sudah lewat. Itu kita minta sama Allah semuanya dihilangkan dari hati kita. Panjenengan nih loh Pak. Bu, ibu-ibu. Ibu-ibu dengerin saya enggak? Itu ada TV di belakang ya? Ayo sudah, liatin aja TV-nya, enggak usah lihat orangnya. Nah sudah, urip iki mek sepisan di dunia. Kenapa hidup yang cuma 1 kali di dunia Anda habiskan untuk sedih, untuk kecewa, untuk kekhawatiran masa yang akan datang? Gaya apa? Kenapa hidup yang 1 kali ini tidak kemudian Anda gunakan untuk seneng saja? Aku tak ibadah wes sing fokus, gak usah mikir sampean. Misalkan suami mulai ada gelagat genit sama orang lain, tak serahin sama Allah lah. Mau nyawanya dicabut juga tidak apa-apa wes. Gitu loh. Tapi panjenengan fokus membahagiakan diri sendiri. Kenapa hidup sekali harus sumpek dengan dunia lah? Maka yang pertama Rasul ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ham, khawatir masa depan. Hazan, sedih karena masa lalu. Wa a'udzubika minal jubni wal kasali. Anda tahu jubun? Jubun itu kalau di terjemahan letterlek Indonesia dibilang dari sifat pengecut. Lah. Anda tahu orang Arab itu punya namanya jubnah atau zubdah. Itu apa? Susu yang dikasih cairan apa gitu, nanti tiba-tiba susu itu mengkeret. Bukan keju, beda. Kalau keju itu fermentasi, ini susu dikasih cairan, asalnya sak mangkok, moro-moro kari sak gegem. Dan dia mulai mengental. Nah itu biasanya yang kalau nanti kita mau makan, kita mau apa itu dioles roti segala macam, itu namanya zubdah, jubun. Sesuatu yang sebelumnya besar menjadi kecil. Sakjane diartikan pengecut boleh, tapi kurang pas. Begini loh, orang itu ketika di depan istri begini, ketemu bos, moro-moro ini, itu jubun itu. Sak durunge ngene, moro-moro ini, mengkeret. Ada juga militer di kantor, sipil di rumah. Ada. Di kantor bintang 4 Pak. Ya Pak Tri, bintang 4. Ketika pulang,
Iya dek. Iya. Siap. Sudah. Tidak. Maka jubun itu sesuatu yang sebelumnya panjenengan bergas, moro-moro apa? Lemes, mengkeret. Akhirnya muncul yang keempat, wal kasali, akhirnya males. Dan kita minta perlindungan kepada Allah setiap zikir pagi dan petang kan? Untuk supaya kita dilindungi dari rasa apa? Males, karena males ini penyakit terberatnya manusia. Males. Sakjane iso, tapi lapo aku repot. Nolong orang itu bisa, tapi lho kok engko lek tak jelasno, aku malah ruwet nduduin ndek ndi omahe menggoke ya apa, golek dhek gak ngerti malah telepon aku. Males ini. Orang yang males tidak pantas untuk dapat akhirat. Orang yang males itu tidak pantas untuk dapat akhirat. Tidak bisa. Maka yang pertama hammi wal hazan, yang kedua wa'udzu bika minal ajiz minal jubni wal kasal. Jubun dari yang sak durunge semangat moro-moro mengkeret, akhirnya kalau diteruskan jadi apa? Malas. Wa a'udzu bika minal bukhli Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ajiz itu tidak mampu berbuat apa-apa, ajiz. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhul. Bukhul itu apa? Medit. Lek wis males, gak iso lapo-lapo, ndak ada pemasukan, akhirnya medit. Bakhil. Kenapa dia bakhil? Wedi. Loh, pemasukan gak ono kok pengeluaran. Saya ndak bisa dapat pemasukan, kenapa ini harus keluar ke kotaknya masjid? Akhirnya pelit, dan ini berurutan, Pak. Ini ndak bisa dibolak-balik. Pertamanya mesti karena sumpek yang gak kemari, kemudian akhirnya dia sedih atau takut untuk masa lalu, sampai akhirnya gak iso lapo-lapo, sampai akhirnya males, sampai akhirnya medit. Terakhirnya apa? Wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan kebengisan preman. Sekarang masuk kan? Orang itu kalau punya utang yang nagih siapa? Preman. Orang itu kalau punya utang yang nagih preman sekarang. Dan itu lanjut, maka suruh baca doa ini. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Selesai. Dibaca sama dia sehari, 2 hari, 3 hari, dan tidak memakan waktu yang panjang. Itu laki-laki ketemu Nabi Muhammad, mukanya sumringah. Rasul tanya, lu ono apa iki? Biar sedih tak takoni, seneng ya kudu tak takoni. Sampean biar susah teko nang omahku, seneng ya kudu teko nang, itu adil namanya. Nah sudah, dibilang apa? Ya Rasulullah, hilang sedihnya, hilang semua sumpeknya, bahagia ndak berhenti-berhenti ya Rasul, teko terus bahagia ini, datang terus kebahagiaan demi kebahagiaan. Biasa istri gregetno, sekarang nyenengno. Biasa anak itu disuruh berat, sekarang dengan sukarela. Biasa kalau sholat ndak bisa khusyuk, sekarang sholat tenang. Kenapa? Utangku lunas. Kenapa? Hutangnya lunas. Nah, maka ternyata Rasul juga memperhatikan masalah apa? Hati. Kalau kecewa itu tidak di manage dengan benar, maka akan mempengaruhi yang lain. Akhirnya males, kreativitas hilang, orang yang sebelumnya cerdas tiba-tiba jadi bodoh. Kenapa? Karena yang pertama hatinya sudah rusak. Nah, sekarang saya mau cerita yang pertama. Ini kejadian setelah perang Hunain. Setelah perang apa? Hunain. Jadi begini ceritanya. Ketika perang Hunain, itu peperangan yang mendapatkan ghanimah terbesar. Unta itu Rasul dapat sampai 40.000 lebih. Anda bisa bayangin unta 40.000 lebih.
Kemudian ada kuda sekian puluh ribu, ada kambing sekian puluh ribu. Dan itu baru binatangnya. Belum lagi perhiasannya, belum lagi tanah rampasannya, belum lagi budak yang ditangkapnya. Luar biasa. Nah, qadarullah, ketika kejadian itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ada orang-orang yang baru masuk Islam, yang ikut perang, sektas mlebu Islam. Yang kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berharap mereka itu Islamnya kuat dan mempengaruhi orang lain untuk juga masuk Islam. Itu yang namanya dalam Islam mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang hatinya dilunakkan. Maka kita juga perlu luruskan ya. Jadi kalau masuk Islamnya sudah 23 tahun, itu ya bukan mu'alaf. Diwawancarain di TV, mu'alaf. Ditanya, Anda masuk Islam tahun berapa? Saya masuk Islam kira-kira tahun 2000. Wih, 2021 loh mas. Kok saya mu'alaf ay? Nah itulah kenapa kemudian dalam Islam itu mu'alaf itu salah satu di antara yang berhak mendapatkan uang apa? Zakat. Kenapa? Kita tidak pungkiri Pak, wes talah kita ini manusia. Rasulullah mengatakan apa? Fa inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ono fitnahnya masing-masing. Dan Allah tetapkan fitnahnya umatku itu fulus. Mal, uang. Nah maka kita tidak pungkiri, tidak panjenengan tidak usah gaya toh aku kira lebih duit kanu. Tapi lebih wong wedok nemen. Uang iya, perempuan tambah nemen. Memang begitu. Nah sudah, karena Rasul mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan nanti kalau aku wafat, kata Rasul, tidaklah aku tinggalkan untuk laki-laki fitnah yang lebih berat dibandingkan perempuan. Berarti dua ini, harta dan wanita. Takhta itu tidak sepiro. Karena ada orang takhta itu malah ngeruweti. Lah apa aku ruwet kudu ngantor jam yak mene teko yak mene kudu rapat rono wis gak wis sing penting dhuwitku akeh bojoku ayu. Ada orang begitu, Pak. Nah, maka Rasul katakan dua ini. Kalau ndak harta, maka wanita. Nah, maka kecondongan manusia suka pada harta itu jibiliyah. Apa jibiliyah itu? Naluri sing tidak mungkin bisa dirusak. Sampai sekelas Umar saja itu mengatakan apa? Ya Allah, aku tidak bisa mencintai kecuali sesuatu yang engkau jadikan indah untukku. Jadi sampai Amirul Mukminin ngaku, tidak mungkin aku bisa suka dari dunia ini kecuali apa yang engkau jadikan indah. Apa yang Allah jadikan indah? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil Lah saya bukan ndak hafal ayatnya, kerungu kaget gitu. Tit kok cepet isyae. Wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunia. Perempuan, harta, kendaraan, emas, perak, kebun, sawah, ladang, itu sesuatu yang Allah ciptakan kita suka semua itu. Maka Umar mengatakan, ya Allah, aku tidak bisa menyukai dari dunia kecuali apa yang engkau jadikan aku mencintainya. Tapi apa kata Umar? Bukan doanya Umar minta untuk tidak cinta semua itu, mustahil. Jadikan aku tidak cinta wanita, jadikan aku tidak cinta harta, gak iso. Tapi Amirul Mukminin mengatakan apa? Tapi ya Rabb, jadikan aku memanfaatkan semua itu untuk akhiratku. Nah begitu, sudah silakan azan. InsyaAllah kita lanjut ba'dal azan untuk pemirsa Sayap Dakwah TV dan Madani TV. Jangan kemana-mana, insyaAllah kita akan lanjutkan ba'dal adhan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Biasanya saya kalau adhannya seperti ini itu selesai jam 7. Jadi nambah sekitar 15 sampai 20 menit. Tapi nanti lihat materi ya, kalau materinya belum selesai ya mungkin bisa ditambah lagi. Gitu ya, jadi saya biasa ndak ngelihat takmir kalau pengajian, ngelihat jamaah. Lek jamaah sing ndangak kabeh, masih takmirin dingkluk gak tareken. Tapi kalau takmirnya ndangak jamaah dingkluk, wis tutup ae. Masih sekitar 5 menit.
Ini gak menyenangkan banget. Sudah. Jadi artinya begini. Tidak mungkin kemudian manusia ini tidak mencintai uang. Tidak mungkin. Maka yang jadi masalah bukan cinta uangnya, tapi bagaimana Anda memanfaatkan uang itu untuk apa. Maka ketika Rasulullah mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', kaki panjenengan nanti di hari kiamat, Pak. Bu, kaki panjenengan itu tidak beres urusan di depan Gusti Allah, tidak akan bisa melangkah untuk ke surga sampai panjenengan menyelesaikan 4 pertanyaan. An syababihi fima abla, enomi lapo. Panjenengan pikir mulai sekarang, dulu waktu saya muda saya ngapain? Mumpung masih ada kesempatan tobat, istighfar, leono elee, cepet-cepet tobat. Sebelum sama Allah ditanya. Wa an umrihi fima afnah. Kemudian umurnya secara umum dipakai buat apa? Wa an malihi, Allah tanya harta panjenengan 2. Min ainaktasabah, oleh teko endi? Wa fima anfaqah, metune nangdi. Bayangin ketika harta pertanyaannya berapa? 2. Dan pertanyaan yang keempat, wa an ilmihi madza amila bih, ilmunya dipakai untuk apa? Nah, maka harta ini yang jadi masalah, dipakai buat apa? Dapatnya dari mana? Dan sekarang ini mulai ruwet. Sampai Rasulullah mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman kepada manusia, itu manusia tidak ngerti lagi itu uang halal atau haram. Sing penting oleh, dan terbukti, Pak. Sekarang ada istilah begini, Kak. Sing haram ayangel, opo maneh sing lah, ini jahil ini, orang keliru ini. Karena yang halal itu banyak, yang haram sedikit. Kalau panjenengan ikhtiarnya bagus sakjane dapat yang halal lebih mudah dibanding dapat yang haram. Ya apa? Kok uang dijoko, wedi, korupsi, konangan, KPK, coba halal, enak tenang. Bahkan harta yang halal itu, Pak, obat. Satu yang saya ingin sharing kepada panjenengan, yang ini saya dapat dari teman saya, yang saya tidak yakin dia bisa ngomong sehebat itu. Tak pikir temenan kona iki, gitu, kaget. Dibilang apa? Ustadz, antum kan sering keluar ceramah. Biasanya kan kalau diundang orang itu tidak mungkin makan pecel tumpang, itu kan ya gak mungkin. Masih di Jombang kan ya tidak mungkin. Biasa orang itu kalau ngundang makannya apa? Yang enak-enak kan? Nanti ada suguhan lagi, makanan pembuka, mau pulang diajak minum teh lagi. Maka dibilang apa? Satu anak ingatkan buat antum. Apa itu? Makan apapun, niatkan dalam hati, ya Rob ini makanan obat. Ya Rob, saya niatkan ini makanan apa? Obat. Kenapa? Ini halal ini. Gak mungkin kan Takmir Ar-Royan ngundang saya kasih makan sing duwe gak jelas kan, gak mungkin ya. Nah, artinya ini makanan halal. Sampai Imam Syafi'i ketika di rumahnya Imam Ahmad itu makan sak piring penuh sampai keluarkan. Anak perempuannya Imam Ahmad kaget. Ini yang kamu bilang hebat itu. Mangan sak mono kae. Terus ketika besok harinya ditanya sama Imam Ahmad, ini putriku kok curiga sama kamu. Katanya seorang ulama yang setiap hari aku banggakan di lisanku sampai ke telinganya dia, yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kok mangane akeh. Apa Imam Syafi'i bilang? Karena aku yakin anna maluka halalun, hartamu itu halal, dan makanan halal itu berkah dan obat. Dan saya kepingin memenuhi perut saya dengan sesuatu yang berkah. Dan terbukti ketika Imam Syafi'i. Apa buktinya? Semalam suntuk tidak tidur, gak batal, plus 1. Menafsirkan satu hadis pendek dengan mengeluarkan dari satu hadis itu 1000 faidah. Dari satu hadis pendek itu keluar apa? 1000 faidah. Apa hadisnya? Ya Umair, ma fa'alan Nughair. Jadi Anas bin Malik punya adik namanya Abu Umair. Namanya Umair. Namanya siapa? Umair. Dia punya burung, mainannya dia namanya Nughair. Jadi Umair punya burung namanya Nughair.
Ketika burung itu mati, si Umair sedih, duduk di pinggir jalan, burungnya diwolak-walik, burung apa? Ya kayak emprit atau apa itu ya? Yang biasa diikat kakinya, diterbangin, ditarik, terbangin, tarik. Anak kecil, dan Rasulullah tidak mengingkari itu. Setelah itu burung mati, si anak kecil sama Rasul ditanya, "Ya Umair, ma fa'alan nughair?" Umair, itu burung kecilmu kenapa? Dari satu hadis pendek ini, itu Imam Syafi'i mengeluarkan 1000 faedah. Apa kata Imam Syafi'i? Keberkahan di rumah Imam Ahmad, makanannya halal, maka otakku encer. Maka saya sarankan yang buka pesantren, jogon uang yang Anda dapat. Donatur ojo kabeh diterima. Donatur besar ini. Hati-hati. Hati-hati. Karena itu berpengaruh pada ilmu yang akan diterima oleh santri. Nah, sudah kita lanjutkan. Sudah akhirnya senang, uang itu biasa. Nah, maka ketika perang Hunain selesai, harta rampasan perang banyak. Orang-orang Ansor itu ngelumpuk ning ngarepe Kanjeng Nabi. Ngelumpuk karena orang Ansor menganggap dirinya berjasa. Nah, ini poin pertama. Orang itu kecewa karena menganggap dirinya berjasa. Nomor 1 panjenengan pegang ini. Suami kecewa sama istri. Karena apa? Aku kerja guys sampean. Kok sampean tiba nomek ngene tok? Karena merasa apa? Berjasa. Orang tua sama anak. Abimu nak kerja. Endas gesekil-sekil gendas. Kon mek ngene tok. Karena merasa berjasa. Coba orang itu semuanya mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua dari Allah untuk ujian syukur atau kufur. Gak akan merasa berjasa, tenang. Orang lain mau terima kasih alhamdulillah, orang lain tidak terima kasih Allah, kita serahkan kepada Allah. Sudah. Maka orang-orang Ansor itu ngelumpuk nih ngarepe Kanjeng Nabi, ngenteni. Aku oleh unta piro iki? Saya dapat kambing berapa? Saya mau dapat budak berapa? Ternyata apa? Harta rampasan perang itu dihabiskan oleh Rasul, dibagikan hanya untuk beberapa orang yang baru masuk Islam dan ikut perang baru kali itu. Sahabat Nabi berani protes enggak? Berani protes enggak? Untuk kejadian ini berani. Ini dalil juga Pak, bahwa uang itu bikin orang yang pengecut jadi berani. Uang kerja Pak. Kerjaannya jadi, misalkan ada film laga, kan ada adegan-adegan yang berbahaya. Mau artisnya? Tidak mau. Siapa yang ngelakoni? Stuntman, pemain pengganti sing digaelek-elekan tok diuncalno kok truk, numpak sepeda motor bane kari siji. Kenapa dia mau? Dia yakin itu bakal kalau luput mati. Kenapa dia mau? Uang. Jadi begitu. Akhirnya orang-orang Ansor ini kusak-kusuk ngomong kepada Sa'ad bin Ubadah. Siapa Sa'ad bin Ubadah? Waktu itu adalah pembesarnya orang Ansor, yang penyambung lidah antara Ansor dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ngomong, ya Rasulullah, innal ansar. Nah, sekarang lihat apa bahasanya? Kecewa. Tapi lihat Pak, nanti sikapnya Sa'ad bin Ubadah bagaimana? Radhiyallahu taala anhu. Rasul tanya, ma bihim, ada apa dengan mereka? Ya Rasulullah, suyufuna taqtur min dimaihim. Pedang-pedang kami ini Rasul, ini yang berlumuran darah musuhmu. Jadi pedang kami ini yang menghancurkan musuhmu. Tapi ketika bagi-bagi, kenapa kami nggak dapat merasa berjasa? Maka hati-hati, wong sing gampang merasa berjasa sering kecewa. Saya bacain hadisnya. Kemudian fa'atal mu'allafata qulubuhum. Rasul memberikan itu harta semuanya kepada para mu'allaf. Fabalaghahu annal ansar yuhibbuna al-ghanaima. Yuhibbuna an yusibu ma asaban nasu. Maka orang Ansor ini merasa tidak enak. Loh kok kono dikai wake sampai entek kami orang Ansor
yang nolong Kanjeng Nabi pertama pulang dari Mekah masuk Madinah, kok malah nggak dikasih. Ada hikmah juga di sini. Penyebab utama kekecewaan itu dunia. Jadi kalau panjenengan itu orientasinya akhirat, insya Allah apa? Aman, sudah. Maka berita itu, kekecewaan orang-orang Ansor atas Nabi Muhammad sampai ke telinga Nabi Muhammad. Sampai ke telinganya. Apa yang terjadi? Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khatabahum. Fahamidallah wa athna alaihi. Kemudian Rasulullah itu manggil Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad, betul enggak kaummu ngomong seperti ini? Betul ya Rasul. Mereka kecewa. Suyufuna taqturu min dimaihim. Karena pedang kami ini yang paling banyak darahnya. Kok ketika bagi-bagi mereka yang paling banyak dapat. Masuk Islam baru kemarin, perang baru sekarang. Kok dapat banyak? Sudah. Maka sama Rasulullah apa? Ya Sa'ad, kumpulkan orang-orang Ansor tok, tidak boleh ada orang lain. Saya mau ngomong dari hati ke hati. Sama orang Ansor, kumpulin Ansor tok. Selain Ansor suruh menjauh. Akhirnya dikumpulkan di suatu bukit, Rasulullah naik ke atas. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, ya ma'syaral Ansor, wong-wong Ansor. Bukan Ansor NU, Ansor Madinah, ini apa? Ansor Muhajirin dan Ansor itu ya. Ya ma'syaral Ansar, wahai kaum Ansar. Alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi. Bukankah dulu kalian ini orang yang tersesat? Terus Allah memberikan hidayah kepada kalian lewat aku. Coba lihat. Jadi kekecewaan karena dunia, obatnya itu akhirat. Obatnya apa? Akhirat. Maka Allah mengatakan apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Aja khawatir, ula dunia ini tidak lebih baik dibanding akhirat. Maka ketika kita merasa kok soro sih di dunia ini, kok sakit sih, kok dapat istri jelek sih, tidak usah khawatir. Nanti di akhirat Anda dikembalikan sama istri panjenengan. Lu Ustaz, elek mana laan? Ya berubah. Dadi ayu. Gak elek mana? Tabdilus sifat la tabdil dzawat. Jadi nanti kalau masuk surga itu yang diganti sifat perawakannya, bukan orangnya diganti. Ya tetap bojo sampean sing iki, Pak. Tapi insya Allah gak bosen, bedo pisan rasane. Nampaknya saiki merengut tok, mben senyumnya kayak bidadari. Amin ya Rabb. Wa'alatan fa'aghnakumullahu bi. Dan aku temukan kalian itu orang-orang pinggiran, kata Rasulullah. Orang-orang miskin, tidak ngerti apa-apa. Kemudian Allah jadikan kalian itu dunia dibuka karena aku ada di antara kalian. Kemudian wa mutafarriqina fajama'akumullahu bi. Kalian dulu terpecah belah, Aus dan Khazraj dan banyak kabilah-kabilah kecil yang lain. Akhirnya kalian bersatu karena aku datang kepada kalian. Wa yaquluna, maka orang-orang Ansor jawab. Lihat Pak, nanti ada di hadis ini yang kalau panjenengan tidak baca penjelasannya para ulama tidak ngerti. Karena ini berkaitan dengan adat budaya orang Arab yang orang Indonesia tidak paham itu. Bukan berarti sana baik, tidak. Artinya ada kebiasaan orang sana yang di sini bukan suatu kelaziman, kebiasaan sudah. Maka orang-orang Ansor jawab, Allahu wa rasuluhu amannu. Faqala ama tujibuni. Qala Allahu wa rasuluhu amannu. Apa kata orang-orang Ansor? Allah dan Rasulnya yang memberikan karunia kepada kami. Ngaku mereka, ngaku, wis kisinan. Jadi ketika diingatkan, hidayah itu lebih mahal. Persatuan yang kalian miliki sekarang lebih mahal. Kok kenapa saya ngurusi harta sing ecer-ecer ini? Maka terus Rasul tanya, ama tujibuni? Ayo jawaban, kata Rasulullah. Anda ngerti tidak jawaban itu maksudnya di sini apa? Anda buka kitab hadis para ulama. Orang Arab itu Pak, misalkan saya ngomong sama Pak Gatot. Pak Gatot ini tidak terkenal kalau tidak ada saya. Pak Gatot ini kata sebut jenengi, urip mulai. Terus nanti adatnya orang Arab, Pak Gatot akan balas saya. Lu sampean niku lek gak tak undang gak tak ngaroyan. Lu sampean niku lek gak gara-gara aku, yo gak metu ndek videone aroyan.
Nah, itu yang dimaksudkan Rasulullah. Ama tujibuni, ayo jawaban. Kalian melakukan apa untuk saya? Dan hebatnya, Pak, orang-orang Ansor ngempet. Kalau enggak ngempet, metu. Apa itu? Kamu datang kepada kami terusir, kami yang nerima kamu. Engkau datang kepada kami tidak bawa istri, kami yang menikahkanmu. Engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, kami yang beriman kepadamu. Kalau orang Ansor mau jawab. Tapi di sini ada hikmah, Pak. Wong iku lek pas kecewa jawab-jawaban gak malah waras. Orang itu kalau lagi kecewa, bu sama suami. Sampean sampean hilang ganti kon kok ya apa lu? Ini gak malah mari, malah panas, malah ruwet, malah rusak. Dan serius. Maka ketika istri marah, suami diem. Sebaliknya pun sama. Ketika posisi suami yang marah, istri harus diem. Kalau marah dibalas marah, terbakar. Nah, kemudian orang-orang Ansar menjawab, "Ama tujibuni Rasul?" Ayo jawaban, kata Rasulullah. Qalu Allahu wa rasuluhu amannu. Faqala, "Ama innakum law syi'tum an taqumu kadza wa kadza wa kana min al-amri kadza wa kadza la asya'a 'addadaha za'am." Kalau kalian, kata Rasulullah, mau ngomong kebaikan kalian untuk saya, maka kalian akan benar dan kalian dibenarkan dan kalian tidak berdusta. Apa maksudnya? Kalau kalian ngomong aku yang nampung kamu di Madinah, betul kata Rasul. Kalau kalian ngomong kami yang menyelamatkan kamu ketika kamu terusir, betul kata Rasul. Tapi mereka tidak ngomong karena mereka ngerti kalau ini dilanjutkan tambah jeru kecewanya. Karena tidak mungkin Rasul tidak punya jawaban. Nah, kemudian terakhirnya Rasulullah bilang begini, Pak. Wahai orang-orang Ansor, tidakkah kalian suka kalau mereka pulang bawa unta, mereka pulang bawa kuda, mereka pulang bawa budak, mereka pulang bawa keledai, sementara kalian pulang bersama Rasulullah? Coba, Pak. Jadi mana kalian mau pilih? Mau seperti mereka, mulai bawa duit, yang itu fitnah, yang pulang bawa unta, yang itu unta boleh jadi memberatkan mereka di akhirat, atau kalian pulang membersamai Rasulullah? Apa katanya orang seorang? Radhina ya Rasulullah. Ya sudah ya Rasul, kami ridho dengan yang kamu lakukan. Lihat. Nah, dari cerita pertama loh, masih ada dua lagi. Dari cerita yang pertama ini kita pahami apa? Orang Ansor kecewa. Disampaikan melalui Sa'ad bin Ubadah. Dan Rasul tidak membiarkan itu berlanjut lama. Ditekakno, ayo omong-omongan. Ayo diselesaikan. Rasul tanya, apa yang kalian akan jawab untukku ketika aku katakan Allah beri hidayah kalian lewat aku, Allah hilangkan perpecahan kalian lewat aku? Nah, artinya itu beberapa hikmah tadi untuk ngatur rasa kecewa. Nomor satu, rata-rata kecewa itu karena orang merasa apa? Berjasa. Maka hindari, Pak, karena semua jasa itu kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Diomongno gampang, dia ngenangen angel. Istri bisa sehebat itu sekarang, suami bisa sekeren itu sekarang. Oh, bukan karena pasangan. La haula wala quwata illa billah. Anak bisa jadi dai besar, yang satu jadi dokter terkenal, yang satu jadi arsitek kesohor. Bukan karena orang tua. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, rata-rata kekecewaan itu faktornya dunyawi. Yang ketiga, ketika orang itu mulai kecewa, ingat Pak, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wis talah, dunia kecewa sedikit tidak apa-apa. Nanti di akhirat kamu mendapatkan kebahagiaan. Wis, saya singkat, satu cerita saya hilangkan, saya masuk cerita terakhir, Khalid bin Al-Walid. Anda tahu tahun 13 Hijriah, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kekhilafahan digantikan siapa? Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah berapa lama? Sekitar 3. Sekitar 3 tahun. Sudah, ketika Abu Bakar menjadi khalifah,
itu ada panglima perang yang tidak terganti mulai zamannya Rasulullah dan tidak pernah kalah. Namanya Khalid bin Walid. Anda tahu meninggalnya di mana? Ratusan bahkan ribuan peperangan dia ikuti. Badannya ini bekas panah, tombak, pedang, itu gak kehitung. Dan itu laki-laki begini loh Pak, lanang kok mulus. Sini-sini. Lanangnya nyekel arit, nyekel pacul, linggis, kerja, menek uwit, tandur, itu wong lanang. Lanang kok glowing. Apa ini? Malu-maluin. Anda mau niru-niru artis Korea ya? Enggak usah niru-niru. Biar ibu-ibu aja yang glowing. Kita cukup menikmati saja. Jadi malah bingung kok. Akhirnya rebutan skincare sama istrinya. Kok entek iya kok gawe wingi ngawur lho iya. Kan gak lucu rumah tangga kalau rebutan skincare ini kan gak asik gitu ya. Nah sudah. Ibu-ibu, bapak-bapak rebutan skincare gak Bu? Atau jangan-jangan ibu-ibu gak ngerti bisa nih Jombang ini. Apa skincare itu Ustaz? Skincare itu gampang itu kayak ini Bu. Kalau orang Kalimantan itu bedak dingin. Jadi bikin bedak dari beras. Beras, tumbuk itu nanti sama mereka dipakai bedak. Sudah lanjut. Itu meninggalnya Khalid bin Al-Walid itu bukan di perang, Mbak. Di atas kasur. Maka mati syahid itu juga pilihan dari Allah. Anugerah besar. Sampai ketika Khalid bin Walid itu akan meninggal dunia, dia bilang apa? Dakhaltu ma'arika iddah. Aku ini masuk perang itu gak kehitung. Mulai musuh yang banyak, musuh yang kecil, perlengkapan lengkap, tanpa perlengkapan, masuk. Wa amutu ala sarir mautal jubana. Loh terus kok matiku di atas kasur kayak pengecut begini. Ini loh Pak, orang Islam itu Pak. Mati itu harapan kita di jalan Allah. Jangan mikir bagaimana mati. Gini Ustaz, saya pengen nanti kalau mati itu Ustaz, ya istri 4 ngelumpuk semua, anak-anak pas akur ada semua, pas keadaan itu di rumah ya pas enak, ndak di rumah sakit Ustaz, sekarate gak suwe, 14 dino ae, gak suwe-suwe. Ini apa ini? Cemen. Orang Islam itu ndak boleh kehilangan mati di medan jihad. Kudu. Kalaupun ndak, minimal niat. Minimal apa? Niat. Orang Islam pantang ganggu tapi lek diganggu gak wani mundur. Mundur kalau gak wani. Izin karo Gusti Allah. Malu sama Allah. Kamu ini di depanmu musuh. Semakin kuat musuhnya, semakin seneng kita. Mati ini cepet. Ndang melbu surga insya Allah. Allahumma amin. Jadi tidak ada yang ditakutkan sama orang Islam ini. Karena ketika dia meninggal, itu dia mendapatkan surga. Dan matinya dihitung mati apa? Syahid. Panjenengan tahu mati syahid itu keutamaannya apa? Nomor 1, Allah ampuni semua dosanya. Nomor 2, Allah masukkan surga tanpa hisab. Tidak kepingin. Tidak kepingin. Jadi kalau kemudian nanti, ini masjid ini bahaya soalnya live semua ini. Kalau misalkan nanti sewaktu-waktu moro-moro komunis atau apa gitu bangkit, ojo malah wedi. Malah semangat, malah ajib iki, pintu surga sama Allah sudah dibuka. Lemes mangan es tebu ae bener lemes sama. Sudah ini Khalid bin Al-Walid itu kecewa dia. Kenapa kecewa? Aku ini perang bukan cari menang, cari mati. Lah kok matiku di atas kasur? Dakhaltu ma'arika iddah wa amutu ala sariri mautal jubana. Mosok aku iki perang berkali-kali mati di kasur kayak wong kayak apa? Kayak pengecut. Jadi mati di kasur itu malu orang Islam, Pak. Lah kok sampean malah goleki. Nanti kalaupun ke rumah sakit ya kamarnya kudu sing VVIP. Apa iki? Niat baru sekedar cita-cita iku lho panjenengan wis cetek. Sing jero, yang dalam, yang tinggi. Sudah semakin namanya Khalid bin Walid ini ketika Rasulullah meninggal digantikan oleh Abu Bakar, sama Abu Bakar tidak diganti. Khalid panglima perang. Karena terbukti ini Pak, strategi main. Kemudian
Panjenengan tahu enggak orang itu, Pak? Yang Rasul katakan fa inna minal bayani la sihrun. Sebagian dari omongan ini sihir, Pak. Sebagian dari ceramah ini apa? Sihir. Maka ada orang ceramah, Pak. Itu panjenengan rungokno, saya rasa cukup sekian. Loh, apa kok cukup sekian iki? Wes suwe tapi gak kerasa karena ono apa nih? Rasulullah yang mengatakan fa inna minal bayani la sihr. Itu ono sihirnya yang kemudian menjadikan panjenengan itu kayak masuk ya semakin terlelap sesuai keturun. Artinya semakin panjenengan terasa ini nyaman. Sudah Khalid ini punya itu. Ketika dia membangkitkan pasukan perang, itu pasukan perang seperti apa? Langsung kayak macan, Pak. Yang itu tidak dimiliki panglima perang yang lain. Dan ada di antara manusia yang begitu. Ono sing nyemangati malah males ini semangati. Oh, kok ngene. Ada orang itu seket maju, itu jamaah wis. Ayo wis gak usah kesuwen wis. Dang budak lah begitu. Khalid punya itu. Dan kemudian Khalid bin Walid itu ketika namanya disebut, musuh itu ngepir duluan. Panglima perang Islam datang, siapa? Khalid. Waduh, Khalid. Wes mereka bilang, "Ya bos, sido apa ora?" Gak usah wis mundur. Oh izin rek bos. Khalid lho iki, ayo apa? Nah, itu Khalid punya. Maka di zaman Abu Bakar enggak diganti. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, itu Khalid bin Walid sedang memimpin pasukan umat Islam mengepung Damaskus, Suriah. Dan itu pengepungan sudah berjalan berbulan-bulan. Maka berita meninggalnya Khalifah Abu Bakar itu tidak sampai di telinganya pasukan Islam. Gak ada sing ngeruh. Tidak ada ini streaming YouTube kematian Abu Bakar. Tidak ada. Atau grup WA berita kematian. Itu grup WA paling menyeramkan itu. Bendino iki telu papat innalillahi la haula wala sapa maneh iki. Itu grup WA yang paling ndak kepingin saya buka itu. Coba iso gak dibuka anu bagus itu kan wong mati ngono jane. Sampeyan tahu sampai saya punya bibi itu, kakaknya umi saya itu atine cilik gitu. Dia itu sama keluarga itu senengane kumpul gak seneng pisah. Sampai ngomong gini sama umi saya. Gih, namanya kan Belgis ya. Dipanggil Gih. Enak engko lek kene iki mati bareng nggih yo bareng ngono. Engko moro-moro engko wis gak sedih-sedihan ngono lho, aku gak sedih kok tinggal, kon gak sedih tak tinggal, enake bareng iki. Ya apa carane? Mosok ngombe racun jare. Loh. Itu saking kecilnya hatinya. Nah, ada orang yang seperti itu, Pak. Nah, sudah, sekarang kita lanjutkan. Maka berita kematian Abu Bakar tidak sampai di telinga Khalid. Dan untuk orang yang belajar sejarah, Pak, nanti insya Allah kalau Ustadz Budi Azhari kesini, panjenengan tanya, memang sempat ada masalah antara Umar dan Khalid bin Walid. Sempat ada masalah. Yang itu secara manusiawi, yo jenenge menungso, Pak. Ya, bukan malaikat, itu yo si ono kesimpen dek gini. Sampai Gus Dur bilang apa? Memaafkan iya, melupakan tidak. Ketika ditanya, gimana Gus, dendam enggak sama Amin Rais? Oh ya enggak. Sudah dimaafin Gus? Sudah. Tapi lupa enggak. Tapi lupa enggak. Sudah. Ketika itu Umar jadi khalifah, langsung perintah pertama Umar apa? Kirim surat. Memindahkan Khalid jadi pasukan biasa. Pemimpin perangnya siapa? Panglima perangnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini asistennya Umar, mulai Umar sebelum jadi khalifah. Jadi dikirim satu utusan, di dalam surat itu beritanya begini. Abu Bakar meninggal, sekarang telah digantikan oleh Umar, dan perang ini lanjut, tapi Khalid jadi pasukan biasa, panglimanya diganti Abu Ubaidah. Sudah, sama yang bawa surat dibawa, deng. Dikasih kepada Abu Ubaidah, pinter Pak, cerdas. Itu loh Pak, kalau nyuruh orang itu aja wong sing amanah tok tapi polos digobloki wong, jangan. Harus orang yang ngerti, cerdas. Maka sama yang bawa surat tadi, itu nggak dikasihkan sama Khalid bin Walid. Kenapa? Ini pasukan lagi tengah-tengah perang. Kalau langsung dikasihkan kepada Khalid bin Walid, itu keadaan pasukan bisa apa? Kacau.
dikasihkan sama yang disuruh ganti. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dibaca sama Abu Ubaidah. Innalillah, Abu Bakar meninggal. Alhamdulillah sudah diganti oleh Umar. Karena Abu Ubaidah punya kedekatan dengan Umar. Asisten nih. Anda tahu tidak cerita Umar itu ketemu ibu-ibu yang masak air diisi batu? Yang cerita siapa? Abu Ubaidah. Anda tahu tidak cerita Umar dapat menantu gara-gara sama ibunya suruh nyampur madu dan susu dan air, anak perempuan itu tidak mau. Yang tahu siapa? Abu Ubaidah. Jadi kemana-mana sama Abu Ubaidah. Maka Umar ini senang sama Abu Ubaidah. Sudah kasih suratnya. Lu kaget Abu Ubaidah. Ya Allah, kenapa saya yang harus ganti? Dengerin Mbak, lihat keluasan hatinya para sahabat. Abu Ubaidah tidak memberikan surat itu kepada Khalid bin Walid kecuali setelah perangnya selesai. Kira-kira 1 bulan setelah itu. Abu Ubaidah diam. Lah, ini jangan diberitahukan Abu Bakar meninggal. Jangan diberitahukan sudah diganti oleh Umar. Dan yang paling penting jangan ada yang dengar kecuali kamu yang bawa surat ini bahwa Khalid sudah bukan panglima perang. Biarin. Supaya psikisnya pasukan itu tidak terganggu. Sudah, ketika perang selesai, masuk tenda, ada Khalid bin Walid, ada Abu Ubaidah, ada tukang bawa surat. Yang lain suruh keluar, khawatir jadi masalah. Dibacakan sama yang bawa surat. Ila Khalid bin Walid min Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab. Dan untuk Khalid bin Walid dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Sudah dibacain. Yang pertama Abu Bakar meninggal. Innalillah. Kemudian sudah digantikan oleh Umar. Dan yang terakhir kaget Khalid. Ini surat jadi memakzulkan, itu bahasa Arab Pak. Jadi panjenengan ojo anti Arab. Jadi mecat itu bahasa Arabnya azl. Memakzulkan bahasa mana? Serapan bahasa Arab. Jadi kok so anti. Kita pret. Ada lagi kemarin sore orang masih subhanallah. Saya orang Islam, tapi saya tidak setuju dengan syariat Islam. Bahlul. Islam kok tidak setuju syariat Islam? Dan itu salah satu pembatal keislaman. Jadi kalau kita mau ngomong jujur-jujuran Pak, itu sudah murtad itu. Anda baca itu Asyru Nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman. Sudah. Khalid berusaha menenangkan diri. Aishbi kata Khalid, aku salah apa? Dan sebelum surat itu sampai di Khalid bin Walid, orang Madinah heboh duluan. Karena Umar ini mengumumkan itu di depan orang Madinah. Ngamuk ada satu anak muda, kerabat dekatnya Khalid bin Walid. Dibilang apa? Kamu mecat amanahnya Rasulullah. Kamu mecat amanahnya Abu Bakar. Kamu akan ngerusak psikisnya kaum muslimin yang ada di medan perang. Apa kata Umar? Ya syab, kon iki sik enom. Ngomong isi ngalon. Itu serius. Umar bilang, kamu masih muda. Ngomongnya yang pelan. Ada sesuatu yang orang tua ngerti, yang anak muda enggak ngerti. Nah di situ loh Pak, kadang-kadang yang muda-muda ini harus banyak sowan sama yang sepuh. Kenapa? Karena ada sesuatu yang orang sepuh sudah ngerti, sing nom durung paham. Seperti begini nih. Sing nom gak paham lagi, sing sepuh-sepuh kemeng kabeh sikile. Sing nom wis kewenceng ae. Wah, itu Khalid bin Walid ini. Nah sudah, jangan khawatir, 5 menit. Nah sudah, apa yang terjadi Pak? Sama Umar bilang, kamu ndak tahu Khalid itu pernah punya salah. Tapi saya ndak ngomong. Saya ngomong cuma untuk kamu, katanya Umar. Apa itu? Dulu Khalid ini pernah disuruh bagi harta untuk orang-orang miskin muhajirin. Sama Khalid bin Walid malah dibagikan kepada orang-orang kaya Ansor. Kata Umar, itu saya tidak suka orang mengingkari perintah, kata Umar. Dan saya tidak mau di bawah kekhilafahan saya ada orang yang mimpin yang dia suka mengingkari perintah. Saya sikat. Diam ini anak kecil ini. Oh ya wis lek ngono. Sudah. Setelah Khalid baca perintah tadi Pak, kecewa enggak? Nemen kecewanya Pak. Enggak punya salah dipecat. Enggak pernah kalah. Semua pasukan perang menganggap dia ini orang spesial, hebatnya luar biasa, strateginya mateng, bagaimana menyemangati pasukan itu dia punya sihir di sana, tapi dipecat. Walhasil apa? Di bawahnya
Khalid bin Walid baca tanggal. Loh, iki wis saulan. Kok baru ngomong sama saya sekarang? Genti Abu Ubaidah yang ngomong, Khalid, saya tidak pantas mimpin pasukan perang. Ente yang paling pantas. Tapi lebih pantas untuk saya ngikutin perintah Amirul Mukminin. Maka wis kini nurutai. Kenapa tidak saya kasih sebulan yang lalu? Saya khawatir nanti mempengaruhi keadaan pasukan perang. Akhirnya apa yang terjadi? Antara Khalid dan Abu Ubaidah itu tidak ada masalah. Tapi antara Khalid dan Umar masih ada sedikit masalah. Terakhir singkat cerita, Khalid bin Walid kecewa, tapi tetap dia nurut di bawah perintahnya Abu Ubaidah. Tetap, ya khair Abu Ubaidah, kamu ambil pasukan perang, ana di bawah kamu. Sudah, ketika sampai di Madinah, sama Umar baru diberitahu. Apa diberitahunya? Khalid, kamu tidak punya salah. Kecuali satu, saya khawatir kalau terus kamu panglima perangnya dan tidak pernah kalah, nanti umat Islam itu menganggap kemenangan karena Khalid bukan karena Allah. Saya jaga itu, kata Umar. Maka saya akan rubah pasukan perang ini dipimpin oleh Abu Ubaidah karena saya ngerti ini pasukan bakal menang. Sehingga mereka tetap menganggap Masio Abu Ubaidah juga bisa menang. Bukan karena siapa? Khalid. Nah, maka sekarang di sini ingat, salah satu yang menjadikan kita itu hilang kecewanya ketika kita serahkan semua itu kepada siapa? Allah. Maka kembali kita meyakini takdir dari Allah itu adalah yang terbaik. Sebenarnya ada satu cerita lagi, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Orang Islam kecewa sampai ketika nulis surat dibilang min Muhammadin Rasulillah, itu sama orang kafir, saya tidak kenal Rasulullah, saya kenalnya Muhammad. Kalau mau perjanjian dilanjutkan, Rasulullahnya hapus. Para sahabat pedangnya segini kafir. Loh, ini apa Rasulullah suruh hapus sih? Rasulullah bilang apa? Ali sini. Tunjukkan sama saya mana tulisan Rasulullah itu. Karena Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Rasulullah ambil air liurnya, dibuset dewe mbek tangan nih. Coba lihat. Orang Islam kecewa banget. Tapi setelah itu ternyata hikmahnya besar. Maka orang itu kecewa karena dia tidak sabar menanti apa yang Allah siapkan di balik kejadian. Paham enggak? Karena pengetahuan kita yang terbatas. Kalau Anda tahu nanti bakal terjadi apa, gak akan kecewa. Gampang ini, sering panjenengan dengar, telat numpak pesawat. Getun. Setengah jam berikutnya dengan berita pesawatnya. Nah, kenapa awalnya panjenengan kecewa? Ndak tahu. Maka lek ndak tahu ojo kemeruh. Maka orang itu kecewa karena apa? Dia menginginkan pengetahuan yang panjang. Padahal panjenengan kalau dikasih tahu yang panjang malah ngeri sampean. Maka kayak kita ini malah enak. Sing tenang, gak ero apa-apa malah api. Wong sing gak ero apa-apa iku tenang, Mbak. Lek kakean ero malah bingung. Panjenengan kalau tahu bagaimana sistem kabel ini berjalan, Mbak, malah ngeluh sampean. Wis gak usah ero. Delok entok ono kabel, listrik melaku beres, malah enak. Jadi semakin banyak ingin tahu, terkadang semakin memberatkan. Maka itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada MC. Falyatafaddal mashkura.
Satu dulu ya, saya lalian Pak orangnya. Panjenengan pegang dulu mic-nya satu dulu. Nah ini bukan guyon, ini serius. Memang kadang-kadang kalau pertanyaan ketumpuan dijawab yang pertama, yang kedua lali. Atau kadang-kadang kalau lebih mudah yang kedua, dijawab dulu yang kedua, yang pertama lali. Jangankan itu, sekarang aja saya sudah lupa pertanyaannya tadi. Ikhlas tadi ya? Nah, sudah ikhlas. Begini, jadi kalau bahasa agamanya Pak, ini kan saya tadi ceramah tadi itu dengan bahasa sehari-hari. Ojo kendunyan, ojo merasa berjasa, kembalikan kepada Allah, ingat akhirat lebih utama, kan begitu, biar ndak kecewa. Jangan terlalu bergantung kepada manusia, jangan menggantungkan harapan kepada suami, kepada istri, kepada anak, bakal kecewa. Nah, tapi kalau bahasa agamanya ya sampai sebut tadi, itu namanya ikhlas. Nah sekarang bagaimana implementasi yang paling gampang tentang ikhlas? Saya ini kalau ceramah gak ngeruat-ngeruati bahasa. Tak gampang no cek panjenengan ngertinya itu bukan ngerti pura-pura tapi karena gak ngerti kok izin. Nggak. Orang tanya orang Mesir itu, Syekh Islam. Orang Mesir itu kalau bilang khalas atau khalastu itu selesai. Artinya mari gitu, mari. Nah maka ikhlas itu satu akar kata, dengan khalas, ikhlas, mukhlis itu satu akar kata. Nah maka bagaimana supaya orang itu mengimplementasikan ikhlas untuk mengatasi masalah? Selesai, itu urusannya. Ono masalah, hari itu ada masalah, jangan diperpanjang, anggapan selesai. Istri sedang marah, dia diam, selesai. Artinya jangan mengungkit-ungkit, ojo dipikiri terus, ojo jadi bahan beban pikiran. Itu tidak selesai, maka ikhlas itu khalas, yo selesai. Setelah sholat isya, ya wes ojo dieling-eling maneh. Setelah sedekah, wes ojo dieling-eling maneh. Setelah memaafkan orang lain, wes ojo dieling-eling. Itu ikhlas, khalas, selesai. Kalau panjenengan beramal, dieling, itu bukan ikhlas, gak selesai namanya. Kok ungkit terus, begitu pula masalah. Kalau kita kepingin cepat selesai sama orang, kita urip be uang itu kan mesti ada masalah. Salah faham, salah ucap, dan kita udah sering seperti itu, salah ucap itu sering, tapi kita tidak pernah malu minta maaf. Ya biasalah ya, manusia kan. Nah, maka setelah masalah itu terselesaikan, ya wis, khalas, selesai, jangan dipikir. Jangan lagi ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Karena apa? Nanti kalau ketumpuan masalah yang baru, tambah abot, tambah jeru, angel ngilang ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Monggo yang kedua. Nggih. Nggih. Iya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini. Jadi dalam Islam itu Pak, tidak ada yang namanya memiskinkan diri, tidak ada. Orang zaman dulu kerja, dia nggak ngerti kalau pekerjaannya itu ternyata pekerjaan yang haram. Dia nggak ngerti bahwa pekerjaannya itu adalah pekerjaan haram. Setelah dia ngaji, setelah dia duduk di majelis ta'lim, dia ngerti, katakan haram ya, misalkan katakan itu haram. Maka tidak perlu kemudian apa-apa yang telah Anda kumpulkan sebelumnya, itu Anda kosongkan. Omahe ditol, disodakohno, mobilnya diculno, disodakohno, tidak perlu. Panjenengan nanti pulang buka surat Al-Baqarah ayat 275. Surat apa? Al-Baqarah ayat 275. Ini Allah cerita tentang riba. Yang Allah katakan kalau kamu sudah tahu, mandeko. Kemudian uang yang telah didapat bagaimana? Falahu ma qad salaf wa amruhu ilallah. Untuk dia apa yang telah dia kumpulkan. Jangan memiskinkan diri. Wa amruhu ilallah, dan urusannya nanti Allah yang menyelesaikan. Para ulama tafsir mengatakan kalau dibilang falahu ma qad salaf, untukmu apa yang telah kau kumpulkan, itu artinya Allah menghukuminya halal. Dan betul, kenapa dihukumi halal? Karena sesuatu itu kalau tidak ngerti tidak kena hukum. Betul tidak? Kalau tidak ngerti tidak kena hukum. Orang kerja riba zaman dulu ngerti tidak? Tidak ngerti. Sekarang setelah semuanya terjadi,
Moro-moro ngerti, tidak perlu memiskinkan diri. Maka sampai ada guyonan Pak, tapi ini guyonan tidak benar. Dari satu orang, saya menyebut tempat kok wedi, karena saya beberapa kali sekarang kalau ceramah itu diteleponi wong, ana enggak terima, aduh. Wes ada satu orang itu guyon, bilang gini, mangka no, sogeh dhisik baru ngaji. Sogeh dhisik ngaji. Lek kedisian ngaji, maling ngerti iki gak oleh, iku gak oleh, ngene haram, ngono haram. Gak sogeh-sogeh sampean. Wes kerja dhisik, tuwabrak ono kabeh. Lah gak ngerti ya, gak apa-apa. Engko lek sogeh nglumpuk mlebu nang masjid, takono ustaz. Nah, itu tapi tidak benar. Artinya itu kan nyengojo, menyengaja untuk tidak ngerti, haram. Tapi kalau tidak ngertinya itu alami, dan kita ini kan alami, bodohnya itu alami kita ini. Nah, itu maka malah tidak apa-apa. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Al-Baqarah 275 ya, nanti coba dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ubaidah. Naam. Jazakallah. Saya dapat intinya. Saya dapat intinya. Naam. Sip, begini. Bedakan Umar ngomong dengan siapa dan untuk apa. Itu penting. Itu dalam bahasa Arab ada yang namanya balaghah. Balaghah itu likulli maqamin maqal. Setiap orang yang diajak bicara ada cara bicara yang berbeda. Sekarang Umar mengatakan, kamu tidak ada salah Khalid. Itu untuk ngedekno atine Khalid bin Walid. Jadi tidak mungkin Rasulullah ketika kedatangan Khalid, kamu sih dulu sama Abu Bakar disuruhnya bagi buat muhajirin, kamu bagi sama Ansor. Tidak. Karena kejadian sudah terjadi, wis dipecat. Nah, maka saat itu Umar membesarkan hatinya siapa? Khalid bin Walid. Kenapa Umar menceritakan kesalahan itu kepada kerabatnya Khalid yang marah-marah? Supaya dia ngerti ternyata pemecatan Khalid bukan tanpa alasan. Jadi ketika berbicara dengan orang yang berbeda, terkadang kita memberikan jawaban yang berbeda untuk memahami kebutuhan orang yang bertanya itu. Ada orang tanya sama Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Rasul bilang, orang yang menahan amarah. Ternyata si penanya ngamuan. Tadi tanya lagi, ya Rasul, Islam apa yang paling baik? Ngasih makan orang. Ternyata ketahuan, si penanya medit. Ketika lagi ada orang lain tanya, ya Rasul, Islam apa yang paling baik? Sholat tepat waktu. Ternyata ketahuan, orangnya lek sholat sering telat. Maka setiap orang yang bertanya, dia membutuhkan jawaban yang berbeda. Nah, itulah kenapa tidak semua orang yang bertanya itu terkadang jawabannya sama. Nah, maka di sini dibutuhkan kedewasaan. Jangan kemudian gaya ngedu. Lu wingi jawabannya Ustadz Iko ngini. Saiki kok ndek kene dijawab ngini. Nah, maka ada tulisan bagus, penuntut ilmu zaman sekarang ini, Pak, itu lebih pantas dibilang pengadu domba. Karena tanya pertanyaan yang sama di beberapa majelis, engko lek gak podo diantem-antem no. Ustadz ini bilang gini loh, kok Ustadz ini gini. Nah, tapi kalau Umar tadi dengan Abu Ubaidah dan kepada kerabatnya Khalid bin Walid, itu ada sisi ngedekno ati, ada sisi memberikan jawaban yang rasional. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Tapi pertanyaannya bagus. Dan sebelum panjenengan tanya, saya wis kepikiran tadi. Ya, ilmu laduni. Nggak ada guyon-guyon. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair, Bas. Baik. Insyaallah bisa difahami dengan baik dan mudah-mudahan tidak banyak overlapping ya, karena saya kalau pengajian kadang-kadang meluasnya kadoan sehingga balik ikangelan. Tapi intinya mudah-mudahan panjenengan bisa faham ternyata kecewa itu memang manusiawi.
Tapi kita perlu tahu ternyata kecewa itu biasanya karena orang itu merasa berjasa, orientasinya dunia, dia lupa dengan akhirat, maka ketika dikembalikan semuanya kepada Allah, insya Allah rasa kecewa itu akan berkurang, bahkan bisa hilang. Untuk lengkapnya majelis di malam hari ini, mari kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.